Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris dari kelas Sistem Informasi B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang desain input-output dari tugas laporan desain interface interaksi manusia dan komputer. Desain input atau masukan merupakan awal dimulainya informasi, bahan mentah dan informasi data yang terjadi di transaksi yang dilakukan oleh organisasi. Desain input digunakan untuk merancang tampilan layar komputer yang menggambarkan bagaimana untuk memasukkan data. Proses input terlibat dari 3 tahap, yaitu penangkapan data atau data capture merupakan proses pencatatan yang kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan ke dalam komputer dasar. Penyiapan data atau data presentation yaitu mengubah data yang telah ditangkap dalam bentuk yang dibaca oleh mesin, misalnya kartu long, pita pengetik, dan disk. Memasukkan data entry merupakan proses membaca atau masukkan data ke dalam komputer. Langkah-langkah desain input yaitu yang diperlukan desain secara rincian untuk input adalah bentuk dari dokumen yang digunakan untuk menangkap data, kode-kode input yang digunakan, dan bentuk tampilan input di alat-alat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan kebutuhan input dari sistem baru. Input yang akan didesain ditentukan dari DAD sistem baru yang telah dibuat. Input DAD ditunjukkan oleh arus data dari suatu kesatuan keluar ke suatu proses, dan bentuk tampilan input di alat input ditentukan oleh suatu proses masukkan data. 2. Menentukan parameter dari input. Bentuk dari input, dokumen dari dasar, bentuk isian alat input atau dialog layar terminal. B. Sumber input. C. Jumlah tembusan input yang berupa dokumen dasar dan distribusinya. D. Alat input yang digunakan. E. Volume input. F. Periode input. Cara mengurangi input sistem itu 1. Menggunakan kode data relatif dan tanggal yang diambil. Rutin menghitung dan dilakukan oleh sistem. Penomoran menggunakan nilai default. Input data yang berdasarkan filter tertentu menggunakan kontrol pilihan. Petunjuk pembuatan kode mudah diingat, unik, fleksibel, konsisten, standar. Hindari spasi, hindari karakter yang mirip. Panjang kode sebaiknya sama. Tipe-tipe kode yaitu kode mnemonik yang disebut dengan singkatan sebagai karakter yang diwakili dengan menggunakan misalnya P perempuan dan laki-laki. Kode urut nilai yang diantara satu kode dengan berikutnya. Contoh 01 kas, 02 piutang dagang, 03 persediaan produk yang selesai. Kebalikannya sangat sederhana, mudah diterapkan. Kebaikannya adalah sangat sederhana, mudah diterapkan, mudah dalam pencarian, baik untuk pengendalian, mudah dalam otomatisasi. Kelemahannya sangat sulit diingat, sangat sulit disisipkan, dan tidak fleksibel ketika terjadi perubahan. Kode blok mengklarifikasi item atau kelompok tertentu yang mencerminkan klarifikasi tertentu atas dasar pemakaian maksimalisasi. Kebaikannya adalah nilai kode mempunyai arti, yaitu memasukkan blok input tertentu mudah diperluas, kode dapat ditambah atau dibuang sebagian.
cocok untuk laporan keuangan. Kelemahannya bisa menjadi sangat panjang jika bloknya panjang, kurangi mudah diingat. Menggunakan kontrol label. Label digunakan untuk memperjelas suatu input. Edit box menggunakan skop yang tidak terbatas, atau seperti panjang teks untuk password dan lain. Atur proporsional tipe memo. Option radio atau button pilih hanya boleh satu. Jumlah pilihan terbatas, banyak yang kelompok menggunakan beberapa kelompok pilihan. Checkbox pilihan dipilih, boleh tidak ada atau satu beberapa jumlah. Pilihlah terbatas dan tidak terlalu banyak. Beginilah isi dari textbook, yaitu berisi nama awal, nama akhir, address, alamat, kota. Ini option di radio buttonnya ada belahan ekonomi, premium ekonomi, business class, upper business class, first class. Berikut adalah tampilan dari list box, yaitu ada show close, maximis, minimis, dan lain sebagainya tersebut. List box ada list item 1, list item 2, list item 3, dan berikutnya. Design input merupakan produk dari sistem yang dapat dilihat. Output ini dapat berupa hasil yang dikeluarkan kertas atau dan lain-lain. Output berupa hasil keluaran dari perangkat lunak tampilan layar. Hard copy atau printer dan kertas. Soft copy adalah layar atau audio. Merancang output untuk tujuan tertentu, membuat output memanfaatkan para pengguna, mengirim jumlah output yang tepat, menyediakan distribusi output yang tepat, menyediakan output tepat waktu, memilih metode output yang efektif. Tipe output. Output diklarifikasi ke dalam beberapa tipe, yaitu tipe intern atau internal output yang dimaksud dengan menggunakan kegiatan manajemen. Output ekstern atau external output adalah output yang akan didistribusikan kepada pihak yang di luar kebutuhan. Untuk menghasilkan output yang berbeda-beda dilakukan teknologi berbeda pula. Output disebut juga sebagai printer yang dipilih laporan mencetak. Jenis output yang pilihan umum, layar atau display. Teknologi output yang semakaian populer, keuntungannya melebihi printer, tidak bising. Video, audio, dan animasi. CR, DVD, output elektronik berupa email, fax, dan halaman web. Merancang output. Dalam tahap merancang output terdiri dari desain output secara umum setara. Pada tahap ini hanya menentukan kebutuhan output dari sistem. Output apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Desain output yang terinci. Output membentuk di media kertas. Untuk rancangan umum, cetakan, laporan untuk label. Misalnya, laporan laba rugi atau neraca dibandingkan atau nilai elemen tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan berbentuk grafik. 1. Bagian grafik. Bagian grafis ada list chart atau kurva. Bagian batang atau nilai-nilai data. Bagian data barang yang digambarkan untuk
batang-batang vertikal ataupun horizontal. Untuk kue pastel merupakan bentuk lingkaran yang menyerupai kue pastel. Berikut adalah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas besar-besarnya atas kesalahan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.